kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan sidang proposal skripsi saya pada hari ini, hari Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025. Perkenalkan, saya untuk memandu jalannya sidang secara singkat sebelum saya memulai presentasi proposal. Adapun susunan kegiatan sidang ini adalah pemaparan proposal oleh saya sendiri, sesi tanya jawab dan masukan dari para dosen penguji. Lalu penutup, langsung saja saya akan memulai pemaparan proposal dengan judul implementasi mesin learning untuk segmentasi pengeluaran mahasiswa berdasarkan data primer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Naila dengan nomor FPM 23754003 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Jadi latar belakang yang saya ambil kenapa saya mengambil judul tersebut adalah pengelolaan keuangan pribadi merupakan keterampilan krusial bagi mahasiswa, terutama ketika mereka memulai mandiri secara finansial. Seringkali ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat memicu masalah finansial yang serius sehingga dapat mengganggu studi mahasiswa dan kualitas hidup. Kemajuan teknologi telah mempermudah pencatatan pengeluaran melalui aplikasi mobile yang memungkinkan pengumpulan data pengeluaran dalam skala besar. Namun analisis data secara manual sangat memakan waktu dan rentan kesalahan, sehingga pendekatan teknologi menjadi sangat penting. Data pengeluaran inilah yang sangat berharga untuk memahami pola perilaku finansial melalui segmentasi. Nah, oleh karena itu, saya mengusulkan penggunaan mesin learning, khususnya algoritma K-means, untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola pengeluaran mereka menjadi segmen seperti hemat, sedang, dan boros. Untuk memastikan keakuratan, penelitian ini akan menggunakan data primer yang akan dikumpulkan langsung dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana algoritma K-means diterapkan untuk segmentasi pengeluaran mahasiswa menggunakan data primer. Yang kedua, apa saja karakteristik setiap segmen mahasiswa berdasarkan hasil pengelompokan pola pengeluaran menggunakan algoritma K-means. Lalu, tujuan penelitian ini memiliki tujuan utama. Yang pertama, untuk mengimplementasikan algoritma K-means guna melakukan segmentasi pengeluaran mahasiswa menggunakan data primer. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis setiap segmen mahasiswa, yaitu pola pengeluaran, preferensi, kategori belanja, dan perilaku finansial. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas model segmentasi dalam membedakan perilaku pengeluaran antar kelompok mahasiswa menggunakan metrik evaluasi clustering. Lalu, kerangka pemikiran ini dimulai dari identifikasi kebutuhan akan segmentasi akibat keberagaman pola pengeluaran mahasiswa. Untuk itu, akan dilakukan pengumpulan data primer, pengumpulan pengeluaran mahasiswa. Data ini yang kemudian akan melalui tahapan pra-pemrosesan yang meliputi pembersihan, validasi, transformasi, dan feature engineering. Selanjutnya, algoritma K-means clustering akan diimplementasikan untuk melakukan segmentasi. Diikuti dengan evaluasi model clustering akan diimplementasikan untuk memastikan kualitas hasil. Setelah model dievaluasi dengan hasilnya baik, akan dilakukan analisis segmen untuk mengkarakteristik dan menginterpretasi dan kontribusi pada peningkatan literasi keuangan mahasiswa. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis 0, menyatakan bahwa algoritma K-means clustering tidak dapat menghasilkan segmentasi yang bermakna dan efektif dalam mengelompokkan mahasiswa berdasarkan pola pengeluaran dari data primer yang dikumpulkan. Sebaliknya, hipotesis alternatif menyatakan bahwa algoritma K-means clustering dapat menghasilkan
Hipotesis ini akan diuji menggunakan metrik evaluasi clustering, yaitu survey score yang mengukur seberapa baik setiap data poin cocok dengan klasternya. Di sini saya menggunakan jika nilai lebih besar dari 0,5 artinya menunjukkan kualitas baik. Jika nilai lebih besar dari 0,7 menunjukkan pemisahan data sangat kuat, serta quality Harvard Index di mana nilai yang lebih tinggi mengindikasikan clustering yang lebih baik. Hipotesis alternatif akan diterima jika survey score lebih dari 0,5, quality Harvard Index signifikan, dan hasil segmentasi dapat diinterpretasikan secara logis dengan karakteristik segmen yang jelas. Kontribusi penelitian diharapkan memberikan kontribusi di 3 bidang. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya literatur di bidang machine learning, khususnya penerapan K-means clustering. Untuk segmentasi perilaku keuangan mahasiswa menggunakan pendekatan data driven. Secara praktis, hasil penelitian ini berpotensi menjadi dasar pengembangan sistem pendukung keputusan bagi berbagai pihak seperti institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan konselor yang akan menghasilkan tool analitik untuk memahami karakteristik finansial mahasiswa. Yang terakhir, secara sosial, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan mahasiswa yang membantu mereka memahami pola pengeluaran sehingga dapat mencegah masalah finansial dan memberdayakan mereka untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Lalu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental, komputasional, dan bersifat deskriptif analitis. Data yang akan digunakan adalah data primer yang akan dikumpulkan langsung dari mahasiswa aktif Politeknik Negeri Lampung. Sampel penelitian berjumlah antara 300 hingga 500 mahasiswa yang diambil menggunakan teknik stratified random sampling dengan mempertimbangkan program studi dan tingkat semester untuk representasian. Jenis data yang akan dikumpulkan meliputi data demografi dan ekonomi seperti program studi, semester, sumber dana, estimasi pendapatan, uang saku, dan status tempat tinggal. Selain itu, data pengeluaran harian akan dicatat meliputi tanggal, kategori pengeluaran, nominal, metode pembayaran, penggunaan aplikasi keuangan, dan frekuensi menabung. Pengumpulan data akan dilakukan selama 30 hari untuk memastikan representasi pola pengeluaran yang lengkap. Kemudian prosedur pengumpulan data, yaitu akan mengikuti langkah-langkah yang sistematis, dimulai dengan perizinan dan persetujuan etik, sosialisasi penelitian kepada calon responden, rekrutmen partisipan, lalu pengumpulan data demografi dan profil ekonomi. Kemudian responden akan mencatat pengeluaran harian mereka selama 30 hari. Selama periode tersebut akan dilakukan monitoring dan validasi berkala untuk memastikan kelengkapan data, diikuti dengan pengumpulan verifikasi akhir. Setelah itu, data yang dikumpulkan akan dianonymisasi untuk menjaga privasi mahasiswa dan dikonversi ke format digital atau CSV untuk analisis.
evaluasi model dan analisis data. Silhouette score untuk mengukur kecocokan data poin dengan klasternya, yaitu min 1 hingga 1 lebih besar dari 0,5 itu baik, dan jika lebih besar dari 0,7 maka sangat kuat. Lalu Davis Building Index mengukur kemiripan antar klaster 0 hingga tak terhingga nilai rendah sama dengan kualitas baik. Lalu analisis data deskriptif menggunakan rata-rata, median, standar deviasi hitonumerik, distribusi demografi per klaster. Inferensial atau perbandingan antar klaster menggunakan ANOVA, Q-square test, dan post-hoc analisis. Kemudian perangkat lunak dan alat analisis yang digunakan. Tentunya saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library mesin learning-nya scikit-learn. Lalu alat analisis datanya menggunakan Google Colab atau Jupyter Notebook. Libraries dan package-nya dapat dilihat di sini. Pada saat data processing itu saya menggunakan library Pandas, NumPy, dan juga Skippy. Lalu saat kemudian menggunakan machine learning, saya menggunakan library scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, dan Plotly. Lalu untuk metode payment clustering, itu saya menggunakan libraries Learn Cluster, Scalarium Matrix, dan Preprocessing. Baik, itu dia hasil pemaparan materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekarang saya membuka sesi pertanyaan dan diskusi untuk dosen penguji. Dipersilakan. Jadi kan ini kamu menggunakan data pindah Ya, untuk segmentasi. Jadi kan untuk segmentasi itu harus tahu integral. Sedangkan kamu di metode kemudian tidak menyebutkan fitur apa saja untuk disegmentasi. Sedangkan kalau kita untuk mengelompokkan data berdasarkan kaya, miskin ataupun menengah, kan kita tidak bisa menilai orang itu seberapa kaya sih orang itu. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi data primer yang saya kumpulkan itu meliputi data demografi yang tadi saya sebutkan, seperti ekonomi mahasiswa, yaitu program studi, semester, sumber dana, estimasi pendapatan bulanan, jumlah uang saku, dan status tempat tinggal, serta data pengeluaran harian meliputi seperti tanggal, kategori pengeluaran, nominal per transaksi, metode pembayaran, dan penggunaan aplikasi keuangan. Kemudian data primer itu dipilih karena memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan mengenai pola pengeluaran aktual mahasiswa dibandingkan dengan data sekunder yang bisa kita ambil melalui online. Data sekunder itu kan bersifat umum ya Pak, dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi real di mahasiswa Politeknik Negeri Lampung. Nah, dengan data primer yang dikumpulkan, itu saya bisa memperoleh wawasan yang lebih dalam dan spesifik mengenai perilaku finansial mereka yang sangat penting untuk segmentasi seperti itu. Mungkin menampilkan fitur-fitur yang ada di data supaya lebih clear. Oke, terima kasih. Coba terangkan dulu alur dari lama yang kamu tuju. Kamu maksudnya dari mulai data itu didapatkan. Oke. Untuk alur sendiri itu saya meminta untuk catatan dari sini. Nah, untuk alurnya, yang pertama saya meminta izin dan untuk sesuai dengan KDR ya. Lalu sosialisasi ke mahasiswa untuk merekrut mereka mengenai penelitian yang akan saya ambil, yaitu menggunakan segmentasi pola pengeluaran mereka. Karena itu saya harus sosialisasi ke mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Untuk jumlah mahasiswanya
itu yang saya butuhkan respondennya sekitar 300 sampai 500 responden supaya menghasilkan model clustering yang cukup terlihat gitu, baik dari segmentasi hemat, boros, dan juga rendah. Gitu, Pak. Terus, kenapa Anda sangat percaya diri dengan algoritma kami? Kenapa tidak yang lain? Sedangkan kami itu kan sangat sensitif terhadap pelayanan. Oke, jadi sebelumnya saya juga menggunakan algoritma lain selain ini ya. Itu untuk menguji seperti DBSR dan juga DBSR dan juga hierarchical Gaussian clustering. Nah, namun setelah penentuan jumlah clustering optimal, yaitu menggunakan survey score, lalu menggunakan Above method dan Cassini-Hubbard index, itu untuk penelitian menggunakan K-means clustering itu justru lebih terlihat hasil clusteringnya dibandingkan menggunakan DBSR atau hierarchical clustering. Jadi hasilnya algoritma kami yang terbaik. Ya. Nah, mengenai sensitif terhadap pelayanan tadi, bagaimana Anda menangani hal tersebut? Untuk itu dilakukan praproses data. Jadi penanganan outlier dan juga pembersihan risiko value. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kalau dari saya terakhir, apa sih dampak penelitian Anda bagi mahasiswa ketika kebutuhan primer mahasiswa itu banyak sekali yang perlu dibeli gitu, apa yang dia perlukan? Jadi kan mahasiswa ini belum pasti setiap bulan banyak pengeluaran seperti makan segala macam dan tempat tinggal. Nah, bagaimana penelitian Anda ini berdampak bagi mereka gitu, untuk mengurangi kebutuhan primer mereka gitu. Pastikan mereka sehari-hari butuh makan tuh. Pastikan orang hobi makan kemungkinan dong pasti dia nggak beli makan, pasti dia beli makan terus. Bagaimana penelitian Anda ini berdampak untuk mengurangi pengeluaran? Kalau untuk mengurangi pengeluaran itu bukan tujuan utama dari proyek saya, Pak. Jadi proyek saya itu hanya untuk mengcluster bagaimana mahasiswa itu terdapat berapa clustering, terdapat berapa banyak dari cluster tersebut. Jadi ada cluster hemat, rendah, dan boros. Hemat, rendah, dan boros. Nah, kemudian dari cluster tersebut itu bisa digunakan untuk Politeknik Tinggi Lampung untuk memberikan seperti beasiswa ataupun pengurangan biaya UKT. Nah, seperti jika kita banding UKT ke Politeknik Tinggi Lampung itu kan diminta untuk memasukkan surat gaji orang tua. Nah, seperti itu. Dari gaji orang tua itu ya akan cluster seberapa rendah, sedang, dan seberapa membutuhkan mahasiswa tersebut. Nah, kan
dengan 4 klaster ya? Tiga. 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 Hemat, apa lagi tadi? Hemat, sedang, boros. Boros. Nah, kalau itu klasternya 2 kayak mana? Apa boros sama sedang? Nggak ada hemat. Soalnya kan data itu ketika kita latih nggak mungkin jadi 3 klaster dong, bisa jadi 2 ataupun 4 klaster. Bisa juga. Terus apa yang berada berubah lagi, apa yang bakal dilakukan jika klasternya itu tidak tepat di 3? Oh gitu, oke. Jika klasternya tidak tepat di 3, ya tentunya saya akan melakukan analisis lebih lanjut. Karena tujuan utama saya adalah mengklasterkan mahasiswa Polinela itu dari 3 klaster tersebut. Namun jika hasil dari penelitian saya tidak mendapat 3 klaster atau bahkan lebih, tentunya saya akan menganalisis hal tersebut lebih lanjut. Karena tujuan utamanya adalah mendapatkan clustering dari mahasiswa, pengeluaran mahasiswa. Itu kan yang menarikkan kalau besok di klaster kan tentunya ada tumpang tindih antara data itu. Ya. Kita kan tidak terlihat jelas dan jelas. Sekian reportnya kan? Ya, sekitar itu data pemisahannya loh. Kan kalau misalkan satu kan misal ada 2 klaster pasti dia datanya terpisah cukup jelas. Kalau 3 kan kadang data itu tumpang tindih. Oke, untuk itu ya tentu akan ada penelitian lebih lanjut, analisa lebih lanjut untuk memisahkan klaster supaya lebih terlihat, Pak. Supaya mencapai tujuannya yaitu mendapat 3 klaster. Jika masih tumpang tindih klasternya, maka saya akan menambahkan algoritma lagi seperti algoritma ke dalam analisis saya supaya mendapat klaster yang jelas seperti itu. Itu tadi sih, silakan disesuaikan lagi, jangan terlalu cepat mengklasterkan. Kita kan nggak tahu data-data itu nanti akan banyak berada di K berapa terbaik. Itu guys ya. Baik, untuk dosen pembimbing saya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, sebagai dosen pembimbing, kan saya telah mendampingi terkait dengan Ananda Duanila ya. Dari tahapan penyusunan proposalnya, mulai dari identifikasi masalah, terus perumusan tujuan, sampai ke penyusunan bangsa pemikirannya. Nah, saya di sini melihat memang adanya terkait dengan identifikasi bakat dari Ananda Duanila kita ini. Terus juga penelitian ini kan memang sangat penting kan karena dia menjawab terkait dengan tantangan yang sering dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi kita, gitu kan, mengolah keuangan secara pribadi dan juga mengembangkan terkait dengan peningkatan machine learning-nya melalui algoritma K-means yang sudah dijelaskan oleh Amanda tadi. Dan saya harap Amanda dapat menyampaikan hasil dari pemikiran yang sudah dia evaluasi, yang dia sudah kembangkan untuk apa ya, untuk bisa mempresentasikannya lebih baik lagi ke depannya. Kalau untuk saya sih cukup. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, tidak proposal saya. Saya Ahmad akhiri. Alisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.